brother and sister, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Mr. Nazar Channel. Kali ini channel Nazar Sidik berubah nama menjadi Mr. Nazar karena banyak orang yang bilang dengan nama channel tersebut sulit untuk dicari seperti itu. Jadi saya ganti nama dengan nama Mr. Nazar. Dan di video kali ini saya sedang berada di Sumedang. Tepatnya yaitu di Kampung Cibala, Kecamatan Jatinugal, Kabupaten Sumedang. Di sini saya mendapatkan informasi ada seorang mamah muda yang tinggal di tengah hutan, mohon maaf ya, di tengah hutan sendirian tanpa tetangga dan hanya ditemani oleh satu orang anaknya. Dan suaminya itu tinggal di luar kota. Tetapi kita ingin tahu lebih dalam bagaimana cerita mamah muda tersebut tinggal di tengah hutan. Apakah ada yang mengganggu? Apakah ada binatang buas? Atau bagaimana? Sebagaimana yang kita tahu sendiri ya, kalau misalkan kita tinggal di tengah hutan, konon katanya menakutkan karena tidak ada orang, tidak ada masyarakat. Bahkan jika ada gangguan seperti itu sulit untuk meminta pertolongan. Jadi tonton terus video saya. Dan sekarang saya berada di perjalanan menuju rumah tersebut. Bagi teman-teman yang nonton video saya sampai selesai, saya doakan teman-teman untuk selalu sehat, walafiat, panjang rezekinya, banyak rezekinya, kemudian dilancarkan segala urusannya dan terus berada dalam kebahagiaan di dunia sampai di akhirat. Oke, dan saya di sini tidak sendiri, saya ditemani oleh sahabat karib saya bersama istri saya ke sini ya. Ada dua channel yaitu Rizkuna Channel dan saya kok gini. Rizkuna Channel ya, YouTuber terkenal dari Majalengka, dan istri tercinta yaitu Neng Nenden Sri Pujia. Jadi saya tidak terlalu keeng ya, atau tidak terlalu mencekam seperti itu. Dan ini aksesnya seperti ini, bahkan kita harus melewati makam terlebih dahulu guys. Yuk kita lihat makamnya seperti apa. Seperti yang tadi saya bilang, kita akan melewati kuburan. Nah, menurut informasi dari warga, kuburan tersebut ada di balik rumpun bambu ini. Lihat, kalau misalkan dilihat dari penampakannya ini kayaknya serem banget nih. Kita belum tahu makamnya kayak gimana, makanya kita harus terus jalan. Dan sebagai informasi buat teman-teman, ini jalannya ya, jalan ini keadaannya seperti ini, bisa masuk kendaraan roda 4 dan roda 2. Tapi kebayangkan kalau misalkan kita tinggal di tengah hutan dan jauh dari tetangga, pada saat kita memerlukan sesuatu, kita itu kan perlu ke warung, beli makanan dan lain sebagainya. Nah, kalau malam-malam si mamah mudanya ini selalu melewati jalan seperti ini. Kadang-kadang jalan kaki, kadang-kadang juga naik motor. Tapi kalau malam-malam gimana? Udah mah naik motor misalkan. Dan oh ini nih, ada kuburannya nih. Nah, ini kuburan yang tadi diceritakan oleh warga ada di belakang rumpun bambu seperti itu. Wah, kebayang ya, mau lari tapi naik motor. Ya bisa naik motor, tapi kalau jalannya seperti ini mau gimana ya? Mau ngebut nggak bisa. So harus sabar aja si mamah mudanya ini. Mungkin ya kita harus mendoakan si mamah muda ini meskipun tinggal di tengah hutan tetap diberikan jiwa pemberani, tidak mendapatkan hal-hal yang membahayakan dirinya seperti itu. Amin ya robbal alamin. Nah ini bentukannya ya, dari jarak dekat jalan menuju mamah muda tersebut cukup rusak, tetapi ya mau gimana lagi ya, kalau naik kendaraan bermotor gak bisa lari kalau misalkan ada kejadian bisnis yang mengganggu perjalanan si mamah muda tersebut. Yuk kita lanjut lagi menuju rumah mamah muda tersebut. Semudah apa sih? Apakah cantik atau enggak? Cantik lah pastinya ya. Kita lihat aja yuk.
Oke, brother and sister, ini saya udah nemu pertigaan ya. Tadi menurut warga setempat, rumah mamah muda tersebut berada di sebelah kiri. Kalau ada pertigaan, belok kiri, dan rumahnya persis ada di sebelah kanan. Yuk kita lanjut aja. Ini sore hari ya, tapi suasananya udah serem banget. Oh iya, ada rumah di sana tuh. Itu rumah mamah mudanya. Dan itu nggak ada tetangga satupun ya. Saya mau keliling buat biar teman-teman percaya kalau di sini itu hutan dan rumah ini nggak ada tetangga satupun. Lihat. Oh. Cuman ada pohon-pohon besar, kebun. Ya seperti inilah. Dan ini sebetulnya jam 4 sore tapi suasananya udah gelap banget deh. Serem banget tuh, lihat kabutnya udah tebal nih. Oke, kita lihat ya rumahnya. Tuh. Nah, itu rumahnya. Oke, kita langsung aja bertamu ke sana dan kita langsung ngobrol-ngobrol dan nanti insya Allah akan dipandu oleh Bang Hakim dari Rizkuna Channel dan Nenden Sri Fujia. Oke, brother. Gaskuy. Rizkuna Channel dan juga saya, teman-teman. Berhubung cuaca hujan ya teman-teman, tadi kita kan sempat dari pemakaman juga melintasi perjalanan yang segitu adanya. Kalau misalkan roda 2 masuk, cuman harus benar-benar ekstra hati-hati banget ketika bawa motor melintasi jalan tadi menuju rumahnya si Teteh. Teteh boleh memperkenalkan diri Teh, siapa nama Teteh? Nama saya Wila. Teh Wila ya? Ya. Teh Wila di sini tinggal bersama siapa aja Teh Wila nih? Cuma berdua sama anak. Berdua sama anak. Teh Wila sudah berumah tangga atau punya suami? Sudah, tapi suami saya kerja. Kerja di mana Teh? Kerja di Bekasi. Oh di Bekasi. Nah ini Teh, kok katanya senyum-senyum gitu? Aneh, lihat wajah saya ya, gimana atau gimana? Kerja di Bekasi itu berarti kalau pulangnya itu berapa bulan sekali Teh? Kadang 2 bulan sekali, kadang 3 bulan sekali. 3 bulan sekali ya Teh? 3 bulan sekali, 1 tahun sekali terkadang ya. Kalau di Iya. rumah suami berapa lama tuh menetap di rumah tinggal di sini? Kalau misalkan pulang dari tempat pekerjaan terus datang ke rumah paling berapa hari atau berapa Paling minggu? 1 minggu. Oh, 1 Paling minggu. lama 1 minggu. 1 minggu ya Teh ya. Berarti sisanya Teteh tinggal sendirian aja ya. Berdua sama anak. Berdua sama anak. Nggak takut ini kan di istilahnya di tengah leuweung atau tengah hutan ya Teh ya. Nggak jauh dari tetangga. Misalkan apa? Ini sore hari kayak gini aja ini suara tong jeret udah bener apa ya? Tercengang ya Miss ya. Emang nggak merasa takut ketika malam hari misalkan tidur berdua dengan anak takutnya ada orang jahat atau gimana gitu Teh? Kalau takut pasti ada, cuma karena udah terbiasa, ya dikuat-kuatin. Karena keadaan juga ya mungkin ya. Iya. Karena kalau misalkan tidak tinggal di sini mau di mana lagi? Nah, itu. Nggak mungkin kan tinggal di pemakaman yang depan tadi ya. Ya. Nah, untuk belanja kebutuhan sendiri nih Teteh kan tadi harus melintasi pemakaman, ya Teh, jalannya jalan tanah kayak gitu, emang jalannya besar, lebar, tapi masih belum di aspal atau belum masih tanah. Itu gimana sih Teh? Nggak takut lewat makam, kan terkenalnya pemakaman angker lah, ngeri lah atau gimana gitu. Iya, kalau dibilang takut pasti. Ya kalau nggak lewat situ mau kemana lagi? Iya, karena nggak ada terpaksa. Mungkin Miss Nenden ada tambahan. Miss Dosen. Iya, itu kan kalau misalkan malam-malam berarti lewat kuburan ke sana kalau misalnya ada keperluan. Nah, selama melintasi ke sana pernah nemu sosok-sosok atau mendengar Suatu hal-hal melihat gitu. apa? Hal-hal Kalau kayak saya gitu. alhamdulillah belum pernah. Tapi kalau orang lain yang lewat situ suka ada yang Gimana tuh? Apa nyingsiunan? gitu nyingsiunan Apa ya? istilah Sunda nama. Bahasa Indonesia Nembongan gitu istilah Sunda. Nakut-nakutin. Jadi Dengar suara-suara gitu. suara sering. apa sih Teh? Suara apa maksudnya? Ya kalau kan katanya kalau suara kuntilanak kan suka suaranya kayak apa Tawa ya? ya. Ayam. Kayak ayam gitu, kayak entok gitu kan. Entok non si entok. Bebek. Bebek mah bebek. Bebek Entok, kemerinya. entok. Ayo Iya, daun sih. entok. Itik atau entok? Entok kan Oh, entok, entok. bener entok. Mister Najar apa bahasa Indonesia entok? Mentog ya Entok, Oh, entok. mantap. Makanya suka ada yang mentog, nah makanan mentog. No, gitu. Itu sering. Sering.
Tapi kalau misalkan berupa wujud apa atau gimana, pernah nggak Teh? Nah kalau sama saya mah belum pernah, tapi ya kalau orang lain mah sering. Sering mendengar. Dulu juga waktu almarhum kakak saya di sini pernah nyerupain mama saya dulu. Gimana tuh ceritanya tuh? Dulu kan waktu ngurus ayam negeri, Ayam sayur ya? Teh? ayam sayur di kandang. Mama saya lagi, dulu rumah saya waktu masih panggung, waktu subuh mama saya lagi tidur sama saya. Tapi kakak saya di kandang. Ada yang nyerupin mama saya. Oh, itu ngapain aja dia? Biasa ngopi, ngerokok. Oh, hantu juga bisa makan. Oh, ya Miss ya. Kami ya Miss dosen ya. Ngopi, ngerokok. Pakai baju, pakai sepatu boot. Sama persis. Sama persis berarti ya, dari mulai gestur tubuhnya, bentuk badannya, mungkin ya biasa. sama, sambil merokok, sambil ngopi. Ketahuannya pas mau ngopi siang, Gimana? pagi. Gimana tuh? Kata kakak saya, mah aku udah ngopi lagi, perasaan baru tadi. Lo kapan ngopinya? Kan ini baru bangun gitu. Ketahuannya dari situ. Nggak percaya kan dia, nyangkanya mama. Padahal mama lagi tidur sama saya. Oh gitu. Ah, itu tuh bisa ngomong nggak pas waktu makannya bisa diajak ngobrol, komunikasi Nah, gitu? nggak tahu juga sih. Nggak tahu ngomong apa enggaknya. Tapi yang jelas yang ngopi bareng di situ, ngerokok kan dulu suka ngerokok. Oh, tapi wajahnya nggak pucat gitu? Enggak, sama seperti mamang biasa. Oh, sama semua Sama. Ngomong-ngomong si Teteh di sini udah berapa lama tinggal? 23 tahun. Oh, 23 tahun. Berarti lahir di sini ya? Lahir di sini. Lahir di sini. Asli orang sini. Asli orang sini, lahir di sini, terus orang tua jadi karena berhubung si Teteh sudah menikah, mungkin rumahnya diwariskan ke Teteh, jadi Teteh tinggal bersama suami di sini. Berhubung suaminya kerja, ya, suaminya kerja, jadi Teteh tinggal hanya berdua bersama anak yang kecil tadi baru berusia berapa sih? 4 tahun. Baru 4 tahun. Perempuan lagi deh? Iya. Enggak takutnya ngeri, takutnya ada apa-apa orang jahat atau gimana tinggal di Ya, hutan. kalau orang jahat takut, tapi ya mau gimana lagi, tempat tinggalnya di sini. Tapi kalau suami misalkan pulang kerja dari Bekasi nih, pulang kerja ke sini, itu suka malam atau siang hari gitu? Ya kalau gimana waktu pulang dari sananya, waktu kerjanya. Kalau malam-malam, kalau siang. Tengah malam waktu lewat pemakaman itu Iya. sendiri ya, kalau laki-laki wajar sih ya. Tapi kalau Teteh sendiri ya itu benar-benar sangat luar biasa loh. Saya aja lelaki penakut, ini Teteh sendirian lewat pemakaman jalan kayak gitu. Pernah jatuh nggak Teh, misalkan bawa motor nih Teteh ke sana, bawa motor kan jalannya licin mungkin atau gimana gitu? Pernah, pasti pernah. Namanya jalan tanah kan, kalau hujan licin, ya, betul, pasti. Itu ada yang nolongin misalkan hantu atau apa? Ya, kalau hantu mah yang enggak, tapi nggak tahu. Oh gitu. Si AA-nya teh kalau misalnya ditinggalin saya suka kesepian nggak? Kan di sini cuma berdua. Ya pasti kesepian, namanya ditinggal suami. Kesepian sekali ya. Tapi nggak pernah ada yang datang ke sini misalkan menyerupai, misalkan tiba-tiba menyerupai suami atau membuktikan nih kalau pas ketika malam hari suami pulang, ini benar nggak suami atau hantu yang menyerupai suami saya? Pernah nggak kayak gitu Teh? Ya pernah sih, was-was kan. Was-was, soalnya kakak saya dulu pernah didatengin kayak gitu. Yang menyerupai mama. Jadi was-was juga. Takutnya suami juga hantu. Gitu. Terus ajak tidur bareng gitu ya. Itu meyakinannya gimana Teh? Yang yakininnya ya ngelihat kakinya. Oh kalau kakinya menginjak tanah, gitu. berarti itu betul suami saya mungkin kata Teteh ya. Tapi kalau misalkan ngambang dari tanah, wah itu tanda tanya besar ya. Ya dari wajahnya kan juga kelihatan kalau namanya suami kan yakin tahu pasti gitu. Kalau anak sendiri Teh ketika bayi, ketika balita, pernah nggak nangis terus atau gimana gitu karena tinggal di hutan seperti ini? Ya namanya bayi ya pasti pernah nangis terus, tapi ya alhamdulillah nggak apa-apa. Itu diganggu sama makhluk halus atau gimana? Iya sering Banget. Sering. Itu bisa diceritakan, dijelaskan. Waktu umur berapa bulan? Waktu umur 2 bulan. Nggak mau nyusu. Dulu ada mama saya. Waktu anak saya masih bayi, ada mama saya. Disusuin sama saya nggak mau, tapi diempengin sama mama saya mau.
Aneh ya. Ya, soalnya saya habis dari bawah, habis belanja. Terus ke orang gitu kan di sini minta air gitu. Orang yang bisa. Orang mungkin bisa, ya. iya orang bisa minta air gitu. Ya katanya dari jalan. Dari jalan sama kamu Oh, itu. ada yang ikut. Ada yang katanya. ikut dari jalan. Berarti malah dineneknya sama ayahnya mungkin ya. Ayahnya nggak ada. Oh, pas nggak ada. Ayahnya pas nggak ada. Iya. Dikira anaknya nggak mau jadi ganti aja sama ayahnya atau gimana gitu. Tapi Itu- berarti Silakan, dulu silakan, ya, silakan, silakan. silakan Miss dosen dengerin. Dosen dulu. Bu dosen, silakan Bu dosen. si Teteh kan pas waktu nikah teh, ini udah di sini. Udah di sini. Oh, udah di sini. Itu gimana Teh, pengen tahu malam pertama? Gimana sensasinya teh? Di tengah hutan ya. Karena kita udah mendengar cerita gini teh, sensasi malam pertama yang tinggal di kuburan. Kuburan. Itu saya mau enjoy aja, nggak merasa takut ya. Kalau lagi gituan aja, fokus, nggak merasa takut ketakutan. Nah, kita sendiri di tengah hutan mungkin dingin atau gimana. Gimana Teh? Ya sama aja kayak malam-malam biasanya kan udah biasa di sini, jadi nggak ngaruh apa-apa. Iya, betul. Biasa aja. Jadi perawan juga di sini ya ceritanya ya. Cuma Ya bedanya, orang lahirnya di sini. cuma bedanya mungkin ada cik Sunda mah enu kepan, lagi sawin mah gitunya. Iya. Jadi sama sekali nggak takut ya? Enggak. Terus waktu malam-malamnya teh indah sebenarnya. Ya indah gitu. Tapi pernah nggak Teh pas waktu di sini misalnya Teh ngerasa nggak betah, kesepian, karena ditinggal suami, pengen Ya ikut namanya gitu. ya pasti. Namanya suami nggak ada, cuma tinggal berdua sama anak pasti. Pengen ngikut gitu, tapi kan gimana namanya kerja. Susah ya, ya. Iya. Betul betul. Kalau kangen gimana tuh Teh? Kalau misalnya kangen sama suami, Teteh gimana? Tahan aja. Ditahan baik. Ya kalau nggak ditahan kangen sama siapa? Betul. Mau Nyalurinnya gimana sih? kemana? Nyalurinnya Ya, saya kira video call lewat WhatsApp Nah, gitu, iya, paling gitu, chattingan, teleponan. chattingan. Tapi kan sinyal di sini nggak kurang Iya. stabil. Kan? Nah itu. Ya ditahan lagi itu juga Ditahan ya. lagi. Oh jadi Banyak nahan ya. Sensasinya beda gitu. Tapi ketika pulang sensasinya mungkin langsung ngagabruk atau Nah, gimana? itu. Pas pulang langsung agak Teh, dulu. teh kalau malam pertama kan jelas lah seperti itulah ya pengalamannya. Ini udah ditinggal misalkan 2 bulan kayak gitu. Terus balik lagi ke sini ke rumah ketemu. Nah itu sensasinya sama kayak malam pertama atau malam-malam biasa? Sahabatan cukup oh jadi Malah lebih dari malam pertama. Udah berubah jadi mau aja gitu ya macam. ngadak-ngadak ganas gitu tuh. Oh ganas. Itu yang agresifnya siapa teh? Siapa coba nih? Teteh atau suaminya? Dua-duanya ya. Naik turun ke bawah ke samping gitu. Bolak-balik. Dibolak-balik terus. Pokoknya kalau udah berdua, meskipun di tengah hutan, dunia itu berasa milik berdua, yang lain ngontrak aja Iya. gitu ya. Hebat. Bisa aja aja. Mau dicoba nggak? Nah, Cobain teh, cobain. berarti Bu dosen harus sama Mr. Najar harus tinggal di sini berdua. Nah, spek. Mr. Najarnya kerja di luar kota, balik ke sini sebulan gimana sensasinya? Udah gini. Udah kayak mau. Nanti saya buka pintu langsung diterkam gitu. Oh iya betul ya Mr. ya. Terus ini kalau misalkan ini teh saat tengah malam mungkin karena teteh mungkin dari mulai kecil ya lahir di sini, tinggal di sini, sekarang udah berumah tangga juga, rumah jadi milik teteh di sini. Itu pernah nggak suatu ketika lah, atau suatu malam ketika pas malam hari atau malam Jumat, malam Selasa ada yang ketuk-ketuk lah atau suara aneh lah atau gimana lah, pernah nggak kejadian seperti itu? Kalau yang ketuk-ketuk pernah. Suara orang nyapu pernah. Oh gitu. Terus kalau suara-suara kayak gitu pernah juga dulu. Itu yang ketuk-ketuk pintu itu berapa kali teh ketuknya, kayak orang mau bertamu atau gimana? Gitu kayak orang bertamu ngetuknya 3 kali gitu. Ceritain teh. Terus pas dia Ya pas dibukain pintu nggak ada orang. nggak ada apa-apa. Terus dulu juga waktu saya belum punya anak, masih sendiri gitu. Posisi lagi sendirian di rumah. Saya kira ada mama saya dulu waktu belum nikah ini mah. Saya pulang sekolah, pas nyampe di rumah suara ada yang nyapu di belakang rumah, di bawah pohon rambutan. Oh yang itu yang kolam ikannya? Yang di Yang dekat samping. kandang ayam. Nah itu gimana? Nah di bawah situ suara ada yang nyapu. Pas dilihat nggak ada orang, nggak ada siapa-siapa. Lari teh.
Teteh lari atau gimana? Enggak, ya saya positif aja gitu. Positif aja. Gimana positifnya coba? Maksudnya kan paling mama Menenangkan atau diri. Jadi gitu. menenangkan diri mungkin berpikir positif, mungkin itu betul orang tuanya yang Nah sedang gitu. nyapu. Pikir Cuman- saya itu mama saya, tapi langsung kemana gitu. Pas dicek suaranya udah hilang aja gitu ya. Iya emang gitu. Yang takut itu pas dicek suaranya masih ada. Nah itu kita takut. Tapi alhamdulillah. Ya tapi kalau suaranya masih ada, mungkin mama saya yang lagi nyapu. Cuman wujudnya aja nggak ada. Nah gitu. Goib. Oh iya benar. Goib. Emang itu jam berapa teh? Siang kan? Oh siang. Jam berapa ya? Siang pulang sekolah jam 2-an lah. Oh, jam 2 siang. Malah kalau jam 2 siang berarti istilahnya kalau di Sunda itu wayah mancer ya. Wayah mancer itu jadi para hantu, gaib, bedemit itu kalau kita mah istilahnya tahajud atau baru bangun atau gimana tuh istilahnya ya. Kalau suara itu suara entok gitu. Pas rumah panggung dulu. Hujan sama kayak gini lah hujannya. Hujan ngerintik. Ngerincik istilah orang Sunda mah. Di bawah kolong kan Iya, kolong iya, kan panggung, ya, betul. Di bawah kolong tuh Bawah lantai. ada suara entok. Padahal enggak. Nggak miara ente. Enggak ada yang miara entok. Tetangga walaupun jauh kan saya tahu gitu nggak ada Kayaknya yang nggak miara mungkin entok. deh ya. Sorry di sini. Ya pas kita mah cuma ngomong jangan ganggu gitu kan. Larinya ke arah makam. Oh, suaranya menjauh Menjauh larinya ke sana. ke arah makam. Ke arah makam. Ngeri ya. Apalagi ini sekelilingnya teman-teman di belakang kiri itu merupakan area pohon-pohon apa sih namanya itu? Mahoni. Mahoni, simon. Kalau mahoni itu bahasa Indonesia apa sih? Albasia ya. Mahoni aja. Kalau Mahoni albasia aja. itu albu, kalau Sunda albasia. Oh gitu. Itu mahoni ya mahoni aja, bahasa Indonesia juga Mahoni kan ada beberapa. jenis Ya, macam yang besar-besar juga kan tadi kelihatan kan sama teman-teman ketika kita perjalanan ke rumahnya Teh Wila di sini itu mengerikan banget ya, ngeri, ada makam, spotnya hutan, tinggal berdua bersama anak. Kalau itu suara-suara yang lain misalkan suara orang ketawa atau suara benda jatuh atau gimana pernah gak Teh? Kalau benda jatuh pasti sering. Tapi kalau orang ketawa belum pernah. Soalnya saya takut, jangan pernah gitu. Oh iya, apalagi tinggal cuma berdua ya sama anak ya. Anaknya juga belum bisa ngapa-ngapain, masih Iya, kecil kecil makanya banget. kan. Kasihan kalau misalkan apa-apa kaburnya aja jauh. Iya. Terus lewat makam malah mengerikan kalau keluar dari rumah malam hari. Bukan kabur itu. Malah mendekati tempat yang angker, tempat yang mengerikan ya tuh ya. Malah lebih parah. Lebih parah lagi. Miss, ada pertanyaan lagi gak Miss? Harapan teteh setelah tinggal di sini apa teh? Harapannya gimana? Ya harapan mah ya semoga baik-baik aja, nggak ada gangguan apa-apa gitu. Kalau apa ya kayak kalau kata orang Sunda kan suka ada bahasa sisinglar cenah. Teteh suka sisinglar nggak? Biar dijauhin dari makhluk-makhluk astral. Oh, Cacambah kan sih. Oh, caranya tolak bala mungkin di sini itu gimana tuh? Dulu waktu anak saya masih kecil, masih bayi pernah. Soalnya kan saya juga was-was tinggal di banyak Hutan, ya. hutan kayak gini, banyak kebun kan. Was-was juga. Itu berupa doa-doa Iya, atau doa-doa. atau doa ya. Iya, doa. Kalau berupa ritual seperti itu, Ritual saya belum pernah. Belum pernah. ritual itu misalkan Ya kayak bakar kemenyan kayak gitu bakar mungkin ya. kemenyan, terus apa ya, nyiram air doa atau lempar-lempar garam di sekeliling Oh, nggak rumah. pernah. Kalau lempar garam paling takut sama ular gitu. Iya. Oh iya betul. Kalau binatang buas sendiri pernah datang apa aja yang kesini? Misalkan harimau, ada nggak harimau, maung atau apa? Kalau saya mah jangan dihitung, kan saya buaya. Buaya darat. Sudah tobat. Kalau Gimana harimau tuh? dulu waktu saya belum ada mah ya suka ada Kata orang tua. orang tua. Tapi pengalaman kita mah belum. Nah, pengalaman saya belum. Kalau kata orang Sunda mah bagong ya, bagong, babi hutan suka ada. Sampai sekarang masih ada tapi jarang. Oh, Ya kalau ular kayak gitu mah sering. Udah nggak asing lagi ya. Udah nggak asing lagi. ada ular yang membahayakan kayak King kobra kayak gitu. Kalau king cobra belum pernah nemuin. Cuma ya ular-ular kebun gitulah. Picung paling gitu Urai ya. picung gitu. Uling kayak gitu pernah. Uling. Uling, elang. Orang hijau. Orai ulang, sering orai ulang. Oh, itu yang bahaya orang elang. Orai ulang. Yang hitam putih? Yang hitam putih bukan deh? Hitam Ini, kuning. hitam kuning. Oh, Hitam hitam kuning. kuning. Hitam kuning ya ular
Ular gitu. Ular apa sih? Uling ya namanya. Ulang. Ulang. Ular hidung. Kalau teteh biar berani di sini gimana sih teh? Tipsnya gitu. Ya gimana, orang saya dari lahir di sini Jadi udah terbiasa. udah terbiasa, Udah terbiasa. udah bawaan gitu. Ya mau gak berani juga mau gimana, kan nggak bisa ngapa-ngapain. Kalau suami teh asalnya dari mana? Suami asalnya dari Majalengka. Nah, pada saat pindah udah tinggal di sini itu takut nggak? Ya suami mah pasti ya awal-awalnya takut. Awal-awalnya takut. Gitu. Ya namanya dari rame kan ke tempat sepi. Ya saya juga nggak mungkin pindah dari sini kan, ini namanya warisan orang tua Iya. saya gitu, masa Iya. ditinggalin. Iya, tanah kelahiran Iya, ya tanah sudah di sini udah nyaman. Kalau ke suami gimana teh? Suka ada yang gangguin nggak? Mungkin Kalau ke suami belum pernah. Iya dulu pernah. Waktu masih belum nikah, masih pacaran gitu lah ya. Nganjang istilahnya apel. Mau apel. Ah. Tapi di deket-deket sini, deket makam, ada suara kayak yang ngegerem gitu. Mau. Nah iya gitu. Gitu. Hmm. Benar suaranya kayak gitu. Anajar. Mirip, jangan anajar dong ini ya. Iya emang suaranya kayak gitu. Udah mah penonton gak lihat saya ya, cuma dengar suaranya ya. Udah kayak goib. Iya betul, emang bener gaib. Jadi apa sih, calon suami dulu mungkin ya pas masih jadi calon kesini tuh suka uji nyali lah. Uji nyali. Apelnya itu malam minggu itu harus berarti lewat pemakaman, spotnya hutan. Nah, gitu. Tapi yang namanya cinta, tai kotok pun serasa coklat gitu. Tapi anggur bau. Tahu? Jadi nyawe hungkul. Kayak gitu ya. Mungkin. Ada lagi nggak itu suami diganggunya? Enggak sih, kalau suami cuma itu aja. Itu aja ya. Alhamdulillah ya. Yang penting di sini tinggal aman, Nah, ya tidak ada itu. hal yang membahayakan. Kalaupun ya makhluk gaib, ya mungkin kita juga iman ya percaya Nah, itu. ada, asal jangan saling ganggu Nah, gitu jangan ya. saling Karena ganggu. kenapa kita hidup berdampingan dengan Iya. sosok makhluk halus dan makhluk gaib tersebut. Iya. Asal kita tidak mengganggu mereka, insya Allah mereka juga tidak bakal. Nah mengganggu. itu. Mudah-mudahan amin. Ada pertanyaan lagi? Mungkin Cukup abdi mah. saya Miss Neden Cukup abdi mah cukup. cukup abdi mah gitu. Oke. Anajar ada pertanyaan kalau misalkan sudah atau gimana? Sudah cukup. Cukup, ya udah mungkin teman-teman cukup sekiannya untuk wawancara saya, sesi wawancara saya bersama Teh Wila yang sejak lahir tinggal di tengah hutan belantara seperti ini, dan sekarang berhubung Teh Wila sudah menikah, mempunyai satu anak ya Teh? Iya. Baru mempunyai satu anak perempuan usia 4 tahun. Beliau tinggal di sini hanya bersama anaknya saja karena suaminya bekerja di luar kota dan pulang itu kadang 2 bulan sekali, kadang 3 bulan sekali, kadang setahun sekali, itu nggak menentu, tergantung libur pekerjaannya mungkin ya seperti itu. Oke, saya Kang Hakim pamit undur diri dari 3 channel sekaligus nih. Kang Hakim, terus Nenden Sri Neden Sri Pujaya, dan Mister Mister Mastur Najar, dan juga Rizkuna Channel. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberkahkan hidup kita semua. Amin ya Allah. Amin. Amin ya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.